Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Oke, kita bahas Ponzi lagi teman-teman ya. Di antaranya yang sudah scam, kita mulai dari Simonida, PCCP, ya, terus Myers, terus Bit, terus BBH, terus GSBA, dan mungkin ada yang lainnya yang sudah scam. Termasuk Tra Football. Kemana tuh? Yang militan ngebully saya ketika saya ngasih informasi bahwa Tra itu Ponzi. Plus ada bumbu-bumbu judi juga karena kedoknya itu tebak skor salah. Ya mirip ya gol dulu. Dan ini buat jaga-jaga ya, buat temen-temen yang sekarang lagi terjerumus di Ponzi, khususnya smart wallet. Oke, smart wallet itu jelas Ponzi teman-teman ya, modus staking crypto. Modus yang digunakan smart wallet itu sudah banyak, sudah sering saya bahas, dari mulai Redford, Mark AI, ROBD Global, Excel Group, dan masih banyak yang lainnya. Silahkan cek saja di channel saya ini. Oke, di sini saya agak miris gitu ya dari scamnya Ponzi yang marak di Indonesia gitu teman-teman. Khususnya yang kemarin GSBA sama BBH, oke, termasuk Bit, Simonida juga. Nah, teman-teman, saya tahu ya, kalian diantaranya itu ada yang sebagai pemain Ponzi ya, yang sudah terkontaminasi bakteri Ponzi gitu. Cari duitnya di Ponzi. Ada yang menjadi pekerjaan utama, mungkin ada yang sampingannya Ponzi, alias punya pekerjaan yang benar tapi sampingannya nyeleweng gitu kan ke Ponzi. Gini ya teman-teman, ini untuk orang awam juga. Ponzi itu berbahaya banget teman-teman. Itu investasi bodong ya, money game. Jadi setiap Ponzi yang scam itu pasti merugikan membernya. Tapi Ponzi juga menguntungkan. Menguntungkan bagi siapa? Ya bagi para pemainnya, para leadernya yang menjadi jongos-jongos Ponzi. Paham gak maksud saya? Nah itu. Nah, jadi untuk orang awam jangan sampai terjerumus, oke? Nah, di video kali ini saya mau bikin video bahan renungan nih buat kalian, khususnya para pemain Ponzi, leader Ponzi yang sudah terkontaminasi bakteri Ponzi ya. Untuk orang awam juga silahkan simak ya. Nah, jadi dari kemarin BBH sama GSBA itu ngecek ya. Ngecek orang-orang Indonesia, teman-teman. Bayangkan. Jadi kalian para pemain Ponzi yang merasa bangga ya, balik modal terus merasa diuntungkan, tapi kalau scam tetap ngaku korban, kalian itu nggak sadar menjadi jongos-jongos Ponzi. Kalian tuh nggak sadar dijajah sama bandar-bandar Ponzi demi cuan yang sudah jelas kalian tahu cuannya dari para penipu. Kalian masih ngegas ya, masih ngikut, masih jerumusin orang, masih mempromosikan, turut serta mempromosikan para scammer alias penipu. Rata-rata dari Kamboja ya. Nah, ini teman-teman ya. Contoh di BBH kemarin ya, miris banget nih. Itu kasihan sama pemain Ponzi pun kasihan sebetulnya saya. Mereka itu sudah terkontaminasi ya sama bakteri Ponzi gitu. Ya mungkin alasannya beda-beda. Alasannya ada yang buat makan mungkin dari Ponzi ya. Kalau masalah makan, maling pun teman-teman kalau ditelusuri mungkin mereka juga maling motor, mobil, jemuran itu buat makan, tapi kan caranya salah tetap kan gitu. Nah di sini saya bacakan ya. Terima kasih atas kehadiran Anda. Ini saatnya mengucapkan selamat tinggal kepada semuanya. Kalian bisa baca juga di sini. Bunga sakura di kampung halaman saya telah mekar. Saya akan kembali ke kampung halaman untuk berendam di sumber air panas dan menikmati layanan ayam pembunuh kuda. Kalau kalian mikir, baca ini miris banget. Miris banget kalau kalian paham makna di balik perpisahan BBH ini. Ini baru BBH, nanti ada lagi. Saya ingin terima kasih lagi kepada para pemimpin yang luar biasa berikut ini. Tanpa kalian, saya tidak akan bisa mendapatkan uang ratusan miliar rupiah Indonesia. Terima kasih. Pemimpin di sini maksudnya leader Ponzi yang buka kantor cabang, yang menjadi mitra kota, ya. Mereka seolah-olah ngejek kalian, gitu ya.
seolah ngejek kalian bahwa kalian itu mau disuruh, demi cuan, kalian itu membantu para penipu, gitu ya. Lanjut lagi di sini. Nah, ini yang GSBA yang paling miris nih ya. Saya bacakan lagi. Jadi ini untuk leader-leader Ponzi yang sekarang bermain smart wallet, mikir ya, renungkan gitu ya. Teman-teman Indonesia, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih otak babi. Bayangin, kalian yang kemarin memuja GSBA, memuja Ponzi BBH, Simonida, dan Ponzi-Ponzi lainnya yang belum scam juga, yang belum kabur smart wallet. Baca ini ya. Kalian tuh dikatain otak babi. Lanjut ya. Terima kasih tim Anda Kekaisaran Jepang. Waduh, bawa-bawa Jepang. Siapkan semua uang dan wanita, kami akan segera menyerang Anda Indonesia. 100 tahun yang lalu kami menduduki tanah Anda. 100 tahun dari sekarang kami masih akan menyerang Indonesia. Semua mesin yang ada di pasaran di Indonesia adalah mahakarya Jepang dan jangan berdoa setiap hari. Ini tidak akan berhasil. Tuhanmu tidak akan membantumu, babi. Kalian tuh dianggap babi loh. Para pemain Ponzi itu. Leader Ponzi itu dianggap babi, bayangin. Lanjut ya. Nah, di sini yang tidak berpendidikan tuh, babi yang tidak berpendidikan. Gue sih kasihan sama pemain Ponzi yang kemarin mendewakan Ponzi, ya termasuk GSBA, BBH, BIT, dan yang lain sebagainya, dan yang masih baru-baru juga. Kalian itu hanya dianggap babi yang nggak berpendidikan gitu. Serendah itukah kalian nyari cuan gitu? Miris ya. Hiduplah Kekaisaran Jepang, para idiot di Indonesia itu siap untuk memilikinya. Tuh kan, kalian dibilang idiot gitu kan. Aduh. Kalian cuma dianggap otak babi sama para bandar Ponzi itu. Lanjut di sini. Tolong ingat nama saya Take Kagumi, panjang umur Kekaisaran Jepang. Nah, ini guys, nih, kalian baca sendiri sini. Nah, jadi bukan artinya mereka scammer Jepang, bukan. Mereka itu scammer China mainland, server Kamboja. Rata-rata yang Ponzi yang sekarang marak, ada yang baru-baru kan IFC, MSL atau apalah, termasuk smart wallet. Itu tuh server Kamboja ya. Coba aja kalian tracking di mana servernya. Karena apa? Karena yang dari Kamboja itu kan dari tahun ke tahun mereka doyan ngibulin orang Indonesia, nyebarin Ponzi di Indonesia. Kenapa ya? Karena banyak yang tadi dikatakan si admin GSBA atau BBH, karena banyak otak babi yang gak berpendidikan gitu, yaitu para pemain Ponzi, leader Ponzi yang rela menjadi jongos-jongos Ponzi. Ini tuh artinya ada pesan, teman-teman. Kita kan dijajah di Jepang, dijajah di Jepang sama Jepang. Nah, sekarang masih dijajah ya, dijajahnya dari segi mindset. Tergiur dengan cuan hasil nipu gitu, teman-teman ya. Jadi untuk member smart wallet ya, kalian renungkan aja, duit yang kalian dapatkan itu ya dari duit member lain. Ketika ada Ponzi yang scam, rungkat, scam, melakukan penipuan, dan pasti muncul korbannya, kalian itu menikmati penderitaan korban yang menjadi korban, member yang menjadi korban gitu. Apa enggak kasihan? Apakah serendah itu? Meskipun gua tahu ya, saya tahu yang menjadi member smart wallet itu banyak oknum ya, gak perlu disebutin satu-satu oknumnya, banyak oknum lah intinya. Apa serendah itu ya? Apalagi yang udah punya pekerjaan yang enak, yang bener, malah sampingan main Ponzi. Apakah serendah itu kalian mendapatkan cuan tambahan? Nah, jadi buat teman-teman yang orang awam, beginilah ya. Kenapa marak terjadi penipuan, investasi bodong, skema Ponzi? Ya karena di kita sendiri banyak jongos-jongos Ponzinya, pembantu para penipu. Kalau para penipu itu mau dari server Kamboja, mau dari mana, mau bikin 100 aplikasi dalam sehari, kalau nggak ada leader Ponzi yang menjadi pembantu scammer Ponzi, jongos Ponzi, nggak bakal laku dan nggak bakal ada korban. Paham nggak maksudnya? Jadi kalaupun si bandar-bandar Ponzi itu bikin 1000 lah aplikasi tiap hari,
sampai 1000 pun nggak akan laku kalau nggak dipromosikan orang-orang kita juga yang menjadi leader Ponzi, pemain Ponzi gitu. Jadi makanya gini teman-teman ya, kalau kalian kena tipu di Ponzi, investasi bodong, mau modus staking kripto, modus kerja paruh waktu dan lain sebagainya, sangat layak kalian meminta ganti rugi sama leader Ponzi. Karena leader-leader Ponzi ya, intinya pemain Ponzi lah ya. Yang namanya pemain kan kalian paham. Mereka sudah tahu itu Ponzi tapi tetap jerumusin orang. Itu layak kalian minta tanggung jawab karena mereka mencicipi duit orang yang kena tipu, atau mereka membantu mempromosikan para penipu. Kalau setuju ya silahkan komen. Ya meskipun mungkin ya masih ada yang bebal, ngebackdown, bodoh amat ya. Ya itulah seperti yang dikatakan di perpisahan si GSBA dan BBH. Ya itulah yang disebut otak babi nggak berpendidikan gitu, masih mau dijajah gitu ya, masih mau dijajah, terus masih mau membantu penipu. Miris saya, sedih tuh. Yang jadi korbannya siapa? Orang awam teman-teman ya, orang awam yang selalu menjadi korban, dikibulin sama leader Ponzi. Demi apa ya tadi? Demi membantu penipu, scammer ya, scammer Ponzi khususnya investasi bodong. Mereka demi cuan mempromosikan flexing, balik modal, untung gede. Padahal ujung-ujungnya pasti scam, pasti melakukan penipuan. Mereka hanya jadi alat. Tapi bukannya para pemain Ponzi nggak sadar mereka dijadikan alat. Sadar nggak sadar sebetulnya. Ya. Cuma mereka ya digelapkan sama duit gitu yang nggak seberapa itu. Nggak ada yang kaya dari Ponzi. Kalau ada siapa orangnya? Nggak ada. Kalau ada siapa orangnya, bikin video aja. Mungkin nanti bisa diusut. Berarti dia top leader, dedengkot, jongos Ponzi di negara kita. Bisa dilaporin tuh. Oke, mungkin itu saja. Semoga nggak ada lagi yang terjerumus ke Ponzi, investasi bodong. Ya. Kalau kalian masih ada yang ditawarin, suruh tonton video saya ini, simak video saya ini, silahkan share video saya ini ke sosial media teman-teman semua, supaya teman-teman juga turut serta ya, mengingatkan orang tentang bahayanya investasi bodong, memberantaslah istilahnya gitu ibaratnya. Di samping ada yang mempromosikan jongos-jongos Ponzi, kita juga jangan mau kalah. Kita promosikan juga, mengingatkan maksudnya, bukan mempromosikan. Kita mempromosikan orang-orang yang mau mengingatkan, termasuk saya, teman-teman saya, ya, Koro Sakti dan yang lain sebagainya. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ingat teman-teman ya, hati-hati dengan investasi bodong, skema Ponzi. Sekali kalian coba-coba, maka akan terseret ke sananya. Kalian akan mengikuti permainan si bandar Ponzi yang ujung-ujungnya kalian nanti dikatain otak babi nggak berpendidikan. Harusnya kalian malu dan marah. Gitu ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.